kita juga ada grupnya. Lalu Dr. Willy ini selain sebagai dokter konvensional, beliau juga mempelajari TCM sejak lama ya. Dan banyak sekali sertifikasi yang diperoleh Dr. Willy dari luar negeri. Ya, jabatan beliau sekarang sebagai Kepala Program Studi Dharma Usada di STAB Nalanda, lalu Ketua LSK, sebagai dosen, dan juga beliau sebagai peneliti, penterjemah, pengarang buku, eh, dan Dr. Willy ini aktif di berbagai macam organisasi. Ya, kepada Dr. Willy, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Penadi. Ya, dan juga tadi saya menyimak dari awal ya paparan Dr. Maria ya, sampai agak membawa perasaan juga ya. Tapi memang demikian ya. Karena dulu juga saya pernah nanganin juga pasien-pasien kanker dulu. Baik, saya izin share screen ya. Ya, saya melengkapi barangkali ya dengan yang eh, dibawakan Bu Maria tadi ya. Saya melengkapi sedikit tentang beberapa apa namanya, ketentuan ya, peraturan yang terkait dengan tadi yang kita topik kita hari ini. Ya, ya sebelum mulai ya, kita berharap kita semua dalam dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan ya, dan semoga membawa manfaat. Apakah eh, PPT sudah terlihat? Sudah dok, Tadi cuma belum ya, full screen. saya full screen. Ya, saya akan mengupas ya, mengenai tradisi medicine dan perawatan paliatif. Terus sebelumnya juga saya eh, sharing sedikit mengenai peraturan yang terkait. Nah, ini tadi mungkin mengenai definisi pengobatan paliatif ya, sudah panjang lebar diungkapkan Bu Maria. Saya loncat sedikit. Ini gejala umum tadi sudah dipaparkan ya oleh Bu Maria, bahwa penurunan kesadaran, lelah, sesak napas, nyeri batuk, sembelit ya, kesulitan menelan dan sebagainya. Gejala-gejala tadi sudah dibahas, saya lewatin. Nah, ini jadi ada peraturannya ya. Ini keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor ini ya, tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan paliatif. Ya, jadi nanti bagi teman-teman yang di PIKTI kan eh, kebanyakan praktisi ya, praktisi di bidang kesehatan ya, kesehatan tradisional ya, ada yang penyehat, ada yang ya di PP yang baru ini penyehat tradisional ya, penyehat juga bisa berperan ya dalam pelayanan kesehatan tradisional ya. Jadi ya di Kemenkes ini ya, pelayanan paliatif merupakan pelayanan terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin. Nah, ini penekanannya. Jadi bukan hanya tugas dokter, bukan. Bukan hanya tugas tenaga kesehatan, bukan. Ya, multidisiplin. Apalagi tadi disebut ada spiritualnya. Ya, karena udah menjelang pindah alam ya. Ya, jadi itu spiritual sangat penting. Ya, karena ini pindah dari dunia ini ke dunia berikutnya. Ya, jadi ini penting dicamkan. Jadi bagi teman-teman tuh ini sangat penting ya. Jadi pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin, ya. Bahkan transdisiplin, ya, terangkat jadi satu, ya. Multi kan masih masing-masing gitu ya. Tapi ini sudah ini, ya itu. Terus ini, ya rumah paliatif, ya. Jadi ada rumah sakit, ya, ada rumah sehat, ya. Rumah paliatif tempat perawatan pasien yang membutuhkan pelayanan paliatif berupa upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, ya, sumber daya masyarakat. Ya, pada dasarnya ada sebagian yang kondisi terminal itu yang secara medis kan udah angkat tangan gitu ya. Tadi disebutkan oleh Bu Maria juga, kembali ke rumah ya, di masyarakat, dan merupakan jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ini ya, jadi selain
diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, sesuai maksud pada diktum ketiga tadi ya, di apa, di pelayanan kesehatan formal gitu ya. Pelayanan paliatif dapat dilaksanakan di rumah paliatif, yang merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam rangka membantu pelayanan paliatif. Ya, jadi peranan masyarakat ya, khususnya di PIKTI, saya kira ada dokter ya, tapi banyak kan yang bukan dokter ya. Nah, itu pelayanan itu penting sekali nih, ya, peranan peranan para pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian diberikan dengan membuka prinsip-prinsip, ini prinsip-prinsip. Ini yang saya uraikan ini masih dalam peraturan Menteri Kesehatan tadi ya 2023 ya, mengenai pelayanan paliatif. Ya. Jadi ini ada bukan 4 ya, ada 7 poin, ada 9 poin ya. Jadi harus memegang bahwa kehidupan mendapat kebebasan sebagai proses normal. Ya, jadi semua orang yang hidup di dunia yang nggak ada yang tidak meninggal. Jadi itu normal ya. Bagi orang yang tidak meninggal itu yang tidak normal. Saya kira belum nggak ada ya, di dunia pasti meninggal semua. Itu proses normal ya. Kemudian ini di peraturan Menteri Kesehatan ya sudah disebutkan ya. Dan tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Ya, jadi kita tidak mempercepat atau menghambat, tidak ya. Tadi kan dikatakan Bu Maria juga bahwa yang tidak perlu melakukan konsultasi nggak usah ya, karena sudah tidak berguna gitu ya. Secara dokternya bilang oh ini udah hopeless, ya udah kembali aja ke rumah ya. Tapi kita lihat ada peraturan juga ya. Memberikan pasien pelayanan terpenting dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pasien harus dilibatkan. Tadi juga disebutkan oleh Bu Maria ya, ACP itu tadi. Jadi pasien harus dilibatkan ya, jangan dianggap wah pasiennya penyakit kanker jangan dikasih tahu ya kan. Bicara sama keluarganya tadi, seringkali begitu ya. Kemudian keempat, memberi tata laksana gejala yang menimbulkan stres. Nah, ini jangan ya. Jadi harus provide relief from distress. Jadi ya, dibebaskan dari yang membuat dia stres. Kemudian kelima ya, mengintegrasikan ya aspek psikologis, emosi, spiritual dan sosial bagi pasien dan keluarganya ya. Jadi aspek psikologis ya, emosi ya, barangkali psikologis ya, psikolog bisa berperan ya selain psikiater ya. Spiritual, nah spiritual ini yang pendekatan agama ini penting ya. Kebetulan saya tadi disebutkan Dharma Usada itu gitu, Dharma itu ya di rumpun agama itu bidang kesehatan ya. Bahkan ada yang ruqyah misalnya ya, itu penting sekali ya yang menjelang ini. Dan sosial bagi pasien dan keluarganya. Jadi bukan hanya pasien yang kita fokuskan, tapi keluarganya ya, keluarganya juga. Kemudian yang keenam, menghindari intervensi yang sia-sia. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maria ya. Kalau sudah tidak ada gunanya, tidak perlu diresusitasi ya. Kemudian ketujuh, menyiapkan dukungan membantu pasien dapat hidup seaktif mungkin sampai meninggal tadi ya, sampai udah di rumah sakit masih bisa mengajar, dia dosen dia mengajar ya. Ya di kampus kami juga begitu ya, dosen sampai udah tua sekali ya, setelah dia ngajar pulang ke rumah makan sate terus meninggal di tempat tidur ya. Itu dosen kami begitu ya. Kemudian kedelapan, memberi sistem dukungan untuk membantu keluarga pelaku perawat dalam menghadapi kondisi yang ada selama sakit dan selama pasien meninggal. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maria. Kesembilan, menggunakan pendekatan tim dalam memenuhi kebutuhan pasien dan pelaku perawat. Ya, pelaku perawat. Jadi harus teamwork, ya bukan hanya dokter. Ya, ya saya pernah waktu sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya ke rumah sakit ya, pasiennya di ICU, terus dokter ICU tanya, Anda ini ahli apa? Ya kan ikut itu. Saya bilang, ya ini keluarga pasien ini di ICU, dia udah ini ya. Itu kan teamwork ada ya bisa diterima juga ya. Ya. Pendanaan juga ya, pendanaan bisa bahkan kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan itu pendanaan juga bisa dari APBD juga bisa ya, selain dari masyarakat. Kemudian kriteria ini ya, kriteria pasien pelayanan paliatif. Ya, ini ada penyakit yang mengancam jiwa, ya, terutama stadium lanjut atau stadium terminal dengan harapan hidup terbatas. Ya. Nah, mengenai ini ya, harapan hidup terbatas itu tadi ya dikatakan Bu Maria juga, itu menentukan
dokternya biasanya medis ya. Jadi secara medis usianya ini harapan hidupnya sudah tinggal sekian bulan misalnya ya, itu silakan ya. Tapi yang menentukan bukan hanya medis ya, itu tadi yang sang pencipta lah, yang maha kuasa ya, itu bisa lebih cepat bisa lebih lambat ya kan. Pasien yang memerlukan perawatan untuk memperbaiki kualitas hidup, jadi kualitas hidup kita perbaiki kedua ya. Pelayanannya nih ya, jadi perbaiki kualitas hidup. Ketiga, membutuhkan dukungan psikologis, sosial dan spiritual ya, ini penting penting sekali ya, psikologis tadi ya. Jadi fisik misalnya sudah tidak bisa ditolong secara medis ya, wah tidak bisa nih, ini kan saya udah ini obat-obatan sekarang belum bisa, ya udah dukungan psikologis, sosial dan spiritual ya, sesuai keyakinannya masing-masing bahwa meninggal ini proses normal ya. Tadi juga dikatakan ada yang eh, suku bangsa Indonesia ada yang justru dipestakan gitu ya, untuk pindah alam gitu ya. Itu kita hargai sesuai dengan penting, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Karena waktu saya ada teman saya ya kan, dulu dia di RSCM ya begitu ya, ada yang keyakinannya beda ya, yang dokter jaganya dia kebetulan dokter jaga ya, keyakinannya beda dengan yang mau meninggal. Wah itu jadi masalah tuh kalau itu itu ya, jadi harus sesuai dengan keyakinan yang bersangkutan ya dan keluarganya. Nah, kemudian kriterianya itu ada scoring instrument ya, ada scoring instrument. Mana ini scoring instrumennya ya. Ini karena bukan workshop, jadi ini dipaparkan begini aja ya, nanti teman-teman silakan baca sendiri, tapi intinya ada kriterianya nih ya. Kriterianya silakan membuat skor bila Anda akan menentukan pasien dalam kriteria paliatif ya. Jadi yang sebelah kiri ya, tabel sebelah kiri itu kan ya penyakit dasarnya, apakah kanker ya, metastasis atau rekuren atau kambuhan ya, atau PPOK ya, obstruksi kronis ya, penyakit paru misalnya emfisema ya, di jaringan paru-parunya, parenkimnya udah rusak ya, sehingga napasnya sesak ya, tapi susah diperbaiki gitu ya. Stroke dengan penurunan ya, khususnya misalnya stroke hemoragik misalnya gitu ya. Jadi skornya berapa ya. Kemudian penyakit ginjal kronis, penyakit jantung berat ya, gagal jantung ya, fungsi jantungnya kurang dari 25% ya, atau HIV/AIDS ya. Kemudian dua, penyakit komorbiditas. Jadi selain ada penyakit utamanya, penyakit dasarnya, ada penyakit ya katakan komplikasinya ya, atau enggak penyakit tambahannya gitu ya. Ada penyakit hati kronis, penyakit ginjal moderat ya, bukan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kan masuk yang penyakit dasar tuh. Ke ke C, PPOK moderat ya, penyakit paru obstruktif naun ya, jadi kayak emfisema ya, jadi paru-paru bengkak lah gitu ya. Gagal jantung kongestif, komplikasi lain, malnutrisi ya, gizi buruk sekali, infeksi berulang, keterlambatan perkembangan, kelainan jantung dan sebagainya. Ya, jadi ini ada skor-skornya nih ya. Status fungsional pasien itu ada skor ya, ada skor-skornya. Ya intinya tuh ada patokan untuk menilai apakah si pasien ini sesuai peraturan gitu ya, sudah layak masuk pelayanan paliatif. Nah, kemudian setelah peraturan mengenai apa penyakitnya dan pasiennya itu ya, di peraturan yang sama ada juga di kolom 9 itu, ini bagian juga dari peraturan tadi ya, Permenkes. Ya. Jadi aspek spiritual pasien merupakan fundamental di kualitas pelayanan paliatif. Ya. Spiritualitas bukan semata-mata masalah agama, tapi memiliki makna dan tujuan hidup. Ya. Jadi berkaitan dengan keyakinannya. Ya, tapi lebih luas lagi makna dan tujuan hidup. Rasanya ya, semua semua agama nih ya, pasti manusia ini diciptakan untuk beribadah, untuk melaksanakan apa kewajibannya kan, itu udah pasti tuh ya, dan semua udah pasti meninggal ya, itu nggak ada agama yang bilang tidak meninggal, pindah alam ya kan, pokoknya dari bumi ini akan pindah ke alam baka ya, alam surga atau itu, tapi semua begitu. Nah itu yang mungkin bisa dijelaskan ya, antara lain begitu. Kadang-kadang pasien itu tadi ya, atau apalagi kalau masih muda ya, kenapa saya gitu ya, belum siap dan sebagainya. Nah itu
memang perlu kombinasi dengan ya kalau perlu emang dilibatkan eh, apa namanya ini ya penasihat agamanya ya. Kemudian dibentuk agama yang diyakini, kultur, kebiasaan, ya, dan pengambilan dan dimodifikasi oleh pengalaman hidup. Ya, kemudian ditinjau aspek spiritual, pada akhirnya keluarga dan tim paliatif adalah sebagai pendamping ya dalam menghadapi kematian. Ya, jadi keluarga dan tim paliatif ya, jadi keluarga mesti dilibatkan. Ya, kecuali kalau dia udah ditinggal keluarga ada juga ya keluarganya dia tinggal ya itu memang masalah juga tuh ya. Jadi aspek spiritual sehingga pada akhirnya menjadi kematian yang damai, nyaman dan bermartabat. Ya. Nah, kemudian ini penting yang tadi disinggung oleh Bu Maria ya, ACP ya, Advanced Care Planning. Nah, ini pentingnya luar biasa ya karena kalau pasiennya sudah sekarat ya di ICU tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan lagi pesannya itu susah. Ya, jadi ini jadi sebelum kita nih termasuk termasuk saya kan umurnya ya boleh bilang udah mendekati harapan hidup ya kata Indonesia ya. Jadi sebelum ini saya udah jelasin sama keluarga saya ya kan minimal sama saya eh, eh, suami. Ah, saya udah kasih tahu istri saya, kasih tahu juga anak saya. Kalau satu saat saya di ICU gitu ya, nggak ada harapan lagi. Jangan dipasang macam-macam exit animator, nggak usah, ya kan, mendingan natural death. Ya itu dijelaskan, udah dijelaskan dulu. Ya supaya jangan ragu-ragu kalau nanti kita nggak tahu, ya kan, kita bagaimana nanti satu saat, ya kan. Jadi kita jelaskan dulu, ya kan. Bahkan ibu saya juga udah jelaskan, ya, ibu saya juga jelaskan dia. Kalau ini jangan ditolong. Bahkan udah jelaskan juga kalau kalau meninggal dia mau diperabukan walaupun dia udah disediain tuh ya kan apa petak untuk dikebumikan tapi jelaskan usia udah jelas tidak mau saya pentingan di ini aja ya itu jadi pesan dulu jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan ya jadi pesan dulu bukan hanya eh, warisan ya jadi itu ya perlu dijelaskan bukan hanya peninggalan tapi apa yang dilakukan ya. Jangan ya intinya begitu. Jadi di masa depan ya, pilihan perawatan pengobatannya di masa depan bila mana mereka tidak lagi mampu mengambil atau mengambil keputusan sendiri. Ini penting. Ya, saya kira bagi teman-teman kita ya, teman-teman praktisi ya, perawat, dokter maupun tenaga kesehatan ya, masuk penyakit tradisional, kalau menemui yang kasus-kasus yang demikian ya, perlu disosialisasikan, jelaskan ya, ini ada peraturan kayak apa putulan Menteri Kesehatan nih, ya kan. Kalau Menteri Agama nanti masing-masing ya, mungkin ada juga mestinya ada apa eh, fatwanya, pendapatnya masing-masing ya. Tapi ini yang kesehatan ada namanya ACP nih, ya, Advanced Care Planning. Jadi kasih tahu pasiennya, Anda ini nanti kalau sekarat mau apa, tolong ditentukan dulu ya supaya nanti tidak bingung nanti apa keluarganya bingung ini gimana mau ditolong atau enggak dan sebagainya ya. Jadi secara legal, hierarki pengambil keputusan yang berhak mewakili pasien, nah ini ya, adalah wali yang dikuasakan. Ya. Ya, kalau dia tulis nih, kayak ahli waris ya, wali kuasakan siapa gitu ya, bapak asuhnya atau siapa gitu ya. Atau misalnya putra mahkota misalnya, ya kan. Ya. Kemudian pasangan, nih suami istri de facto. Makanya kalau saya sudah jelaskan ke istri saya. Ya. Nah, kemudian anak saya sudah jelaskan juga, kasih tahu. Ya, satu saat kalau di ICU nggak bisa ini ya, jangan ditolong macam-macam lah gitu ya kalau misalnya stroke hemoragik udah gede gitu ya jangan udah ditolong vegetatif percuma nggak bisa kontak sama orang ya kan udah natural death aja ya pindah ke alam ya kalau pahalanya banyak ya ke surga ya surga tinggi surga ketujuh kalau pahalanya kurang mungkin surga ke level lebih rendah misalnya ya kan anak orang tua saudara kandung ya anak orang tua saudara kandung pengasuh, kerabat dekat lain. Nah ini udah tertulis di peraturan Menteri Kesehatan. Ya, jadi ikutin sini tidak ada salahnya. Ya. Kemudian perencanaan perawatan di masa mendatang dapat termasuk antara lain. Ya. Nah ini penunjukan pihak ketiga ya, yang akan bertindak atas nama pasien dalam pengambilan keputusan. Jika pasien tidak mampu membuat keputusan, kalau perlu ya bikin itulah di atas meterai, ya kan. Jadi aman kalau tunjuk pihak ketiga kan aman, ya kan.
mesti ada di atas meterai. Kasih tahu kalau ada istri punya suami, kasih tahu suami, suami punya istri, kasih tahu istri, kasih tahu anaknya, nih ini ada surat, ya kan. Jadi kalau jangan ragu ragam keputusan, gitu ya. Kalau perlu isinya muatannya minta ke notaris biar biar benar gitu ya formatnya. Kemudian perencanaan DNR ya, do not rescue, resuscitate ya. Jadi tindakan invasif ya, dan atau tindakan penopang kehidupan lainnya di rumah sakit. Ini berjelas bahwa kalau satu saat dia kondisinya gimana-gimana gitu ya, yang hopeless ya atau enggak berat gitu ya, tidak mau masuk ICU misalnya gitu. Ya, jangan diresusitasi ya, natural death. Udah ya, tanda tangan yang bersangkutan. Kalau perlu dinotariskan. Juga donasi organ, jaringan tubuh dan wasiat ya, ini wasiat. Donasi organ memang masih apa, kebetulan teman saya ya, teman sejawat dokter juga ya, dia udah bilang ya donasi organ, mungkin teman-teman tahu ya ada istilahnya silent mentor ya. Dia udah jelaskan ya bahwa dia udah meninggal nih, dia mau sumbangin semua badannya ya kan, buat buat jadi apa namanya, tempat praktek mahasiswa kedokteran atau spesialis gitu ya. Ya, tapi di sini ya masih belum gimana ya, eh, masih belum belum jelas gitu ya. Ini di FKUI aja begitu ya kan. Teman saya nih kebetulan, mungkin teman-teman kenal juga ya Dokter Jaya ya, yang sering muncul itu ya, Dokter Jaya ahli forensik itu ya. Itu dia itu ke dia ya. Nih saya mau jadi silent mentor, gimana nih ceritanya nih? Ya kan. Ah, ke bagian forensik, tapi terakhir masih gimana? Ya mungkin ya, tapi ini intinya kalau mengenai paliatif inilah, kalau yang donasi organ itu kan ya bukan paliatifnya ya. Kita yang paliatif tolong ditulis dulu ya. Jadi kalau jangan, perlu kita tidak mau di apa namanya, di tadi yang disebutkan Bu Maria itu yang tidak perlu gitu ya dituliskan. Kemudian nih hospice ya, kalau stadium terminal ya perawatan pasien kanker ya, stadium terminal ya, nah disebut hospice ya. Hospice bisa juga hospital base, bisa juga di rumah ya, sesuai keinginan pasien, bisa juga di luar dari rumah sakit ya. Ya emang utamanya nyeri ya, utamanya tuh sakit nyeri ya, dan sesak ya. Kalau dulu tempo hari utamanya tuh yang disiapkan tuh ya, kalau yang terminal hospice itu udah obat-obatan di nyeri ya, ada berjenjang ya kan ya, yang adanya yang jenjang yang tinggi memang ada morfinnya ya kan. Nah itu ya, pokoknya bebas nyeri ya, bebas dari nyeri. Tapi secara tradisional komplementer ya sebenarnya ada juga ya, yang kita akan bahas sedikit nanti ya. Kalau sesak kasih oksigen paling begitu. Nah, selama masa duka, nah ini masa duka ya, rasa kehilangan, gangguan jiwa, kematangan juga dialami oleh pasien. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Bu Maria, saya lewatin. Duka cita ada 3 tahap ya, ada tahap shock, mula-mula shock gitu ya. Kemudian tahap rasa kehilangan dan kesepian, ya. Mula-mula shock kan, mendadak meninggal gitu ya. Terus tadinya dia teman, apa tadinya hidup bersama ya, dekat gitu ya. Kemudian tidak ada, jadi rasa kehilangan, kesepian. Ya. Kemudian baru tahap apa namanya, apa adaptasi lah, yang menyesuaikan, ini penyembuhan. Nah ini semua ini kaitannya dengan spiritual ya, dengan mental spiritual ya, psikologis mental spiritual ya. Kalau sekarang ini yang sudah dibuktikan secara ilmiah ya, mungkin teman-teman semua sudah pernah baca misalnya Halo Dokter, Halo Dok gitu ya. Nah itu ada tuh Halo Dok meditasi ya, itu udah diteliti ya, meditasi untuk apa, anti stres, anti depresi ya. Itu metodenya silakan klik sendiri ya di situ. Nah ini sekarang sudah mengenai paliatifnya ya, sekarang ke TCM-nya, Traditional Medicine. Ya. Nah ini ya kutip beberapa sumber dari apa PubMed ya, NIH, jadi yang evidence based gitu ya, evidence based. Ini misalnya Traditional Medicine in treatment symptom in patient with advanced cancer. Ya, ya ini nih. Ya. The perspective of TCM, the mechanism tumor can be summarized. Jadi menurut TCM tuh ya, Traditional Medicine itu ya, agak ada apa, mekanisme patogenesis
itu rada beda dengan yang medis barat ya. Jadi dia tidak mengenal mutasi, tidak ya, tapi bentuknya itu yang dia anggap itu ya tumor itu tumor ganas yaitu toksin dan panas ya. Makanya nanti terapinya apa namanya ya hilangin panas, tapi bukannya bukannya apa namanya analgetik, bukannya antipiretik bukan ya, tapi ada efek antipiretik. Dryness, dahak ya, ada tanda-tandanya ya, stagnasi energi dan stagnasi darah. Ya. Nah gangguannya di organ, ya organ cangfu namanya ya, organ dalam. Ya. Menurut itu sebabnya itu ya, makanya terbentuk tumor itu masalahnya di situ. Ya, organ yang spesifiknya limpa dan ginjal. Ya, limpanya bukan hanya limpanya bukannya limpanya medis yang bekerja sebagai pengolah sel-sel darah merah yang tua misalnya, bukan ya. Limpa di sini tuh lebih itu mencakup pengolahan, pencernaan, juga absorpsi ya, ya berkaitan dengan itu. Ya, kemudian berdasarkan pattern differentiation ya, jadi dia satu berdasarkan diagnosis cancer misalnya ya. Nah, dia mesti diferensiasikan. Ini penyebabnya utamanya ke flame atau penyebabnya ke panas atau ke darah stasis. Nah, itu ya nanti terapinya disesuaikan. Simptom respon ya ini misalnya pada advanced liver cancer ya. Satu ya 1 year survival rate ya 10,8%. Ini dibandingkan dengan terapi yang tidak ditambah dengan TCM ya. Nah, dengan TCM group ya itu 10,8%. Survivalnya dalam setahun nih ya. Nah, kalau yang dikontrol 0,8. Jadi jauh-jauh berbeda ya. Sangat signifikan. Nah, penting juga bahwa obat-obatannya tuh ya yang dengan herbal maupun akupuntur ya biasanya kombinasi di situ ya. Harus berubah sesuai dengan perubahan simptomnya ya, dengan sindromnya mesti berubah. Ya karena begini, mula-mula didiagnosis karena flame ya. Nah, dikasih herbal dan titik akupuntur yang mengurangi flame, yang mulai dahak. Nah, setelah tanda-tanda flame-nya mereda, nah dilihat lagi, yang muncul apa? Oh, ternyata darah stasis. Nah, itu berubah. Diobatinya herbal dan titik akupuntur ya maupun invasif maupun non invasif yang menghilangkan darah stasis begitu. Atau ini karena qi-nya lemah. Nah, kasih tonik qi, misalnya ginseng kayak gitu. Jadi disesuaikan ya, dinamis. Individualisasi terapi bukan hanya individualisasi tapi sesuai dengan simptom ya. Jadi treatmentnya harus proaktif ya. Nah, kemudian juga memperbaiki nyerinya ya. Cancer pain kalau nyeri menurut TCM itu ya karena stagnasi ya dan kelemahan qi ya. Ekses atau defisiensi ya. Jadi defisiensi qi-nya kurang sekali ya, itu bisa menimbulkan nyeri. Atau qi-nya cukup, energi cukup, stamina cukup, tapi tersumbat. Nah, itu menimbulkan nyeri juga. Jadi kalau dia diagnosisnya stagnasi, dikasih yang melancarkan. Tapi kalau diagnosisnya kakeksia, defisiensi qi, defisien dikasih bukan yang melancarkan qi, malah bisa tambah berat. Tapi dikasih yang tonik qi, menambah qi gitu. Ya, jadi nanti disesuaikan. Ya. Kemudian cancer pain mainly excess pain in the early and middle stage. Ya, jadi menurut penelitian dia tuh nyeri cancer pada awal-awalnya kan pasiennya masih cukup fit, energi masih cukup ada, ya kan stamina cukup kuat. Itu penyebabnya karena ekses, karena sumbatan. Ya, jadi bendungan tuh, ya kan. Nah, itu mesti dikasih yang melancarkan qi. Ya. Sebaliknya defisiensi pain ya in the advanced stage. Udah advanced stage kan udah pasien energinya, staminanya udah turun, vitalitas udah turun. Nah, itu nyerinya biasanya tidak senyeri waktu di awal. Ya, karena energinya udah kurang. Nah, itu perlu kombinasi dengan yang menopang qi ya, menambah qi, menambah stamina. Ya, ini improve pain. Ini juga tuh ya di ini juga sama dengan medis. Ya, medis juga begitu kan. Ya, nyerinya tuh 3 level, mula-mula obat-obatan yang umum ya, paracetamol ya. Nah, terus satu nggak cukup ya bisa double ya, 2 ya, 3, kemudian yang ini yang ada morfinnya gitu ya, 3 step. Ini yang ini juga sama ya polanya. Ya. Jadi level 1 meregulasi qi ya. Level 2
memperbaiki stasis, ya. Level 3 detoxifying, ya kan, jadi yang membersihkan toksin, ya, detox, kayak begitu. Ya, ini cancer pain, table 1, ya, ini saya nggak rinci, tapi intinya ini, ya, dia udah ada medicine, classical formula, apa empirical formula, medicinal cancer pain, ya, ini Liu Jin Tang, ya, ini nama-nama formula nih, ya, Xiao Chen Chong Tang, ya, ini sekarang sih gampang, tinggal kopas ya ke internet, ya, nanti keluar tuh dia punya komposisinya, ya, dalam bahasa Inggris, ya. Ya, ini Sao Yao Kan Sao Tang, ya, Xue Fu Chu Yi Tang, ya. Nah, itu ada, ya. Isinya udah ada di sini, ya, komposisinya, ya. Mau diubah dengan yang lokal jamu bisa, ya, bisa. Misalnya yang melancarkan stasis, apa misalnya kunyit misalnya, ya kan, itu bisa, ya. Kemudian empirical formula ada Ting Tong Tang, ya, Xiao Tong Fang, ya, dan sebagainya. Juga memperbaiki nausea dan vomiting, ya, mual mual muntah, ya, yang berkaitan dengan kemoterapi, ini juga ada, ya. Ini ada improve cancer related fatigue buat yang apa fatigue, ya, letih, lesu, lemah pada cancer. Ya, ini juga sindromnya juga macam-macam nih, ya. Defisiensi Qi dan darah. Qi dan darahnya kurang, berarti bisa tambah yang tambah Qi misalnya ginseng, yang tambah darah misalnya apa korma misalnya, ya. Sindrom spleen stomach weakness, ya, apa kelemahan limpa lambung, pencernaan, ya. Kemudian sindrom disharmony liver and stomach, ya, sindrom of blood stasis due to statusnya. Jadi masing-masing ada simptomnya dan ada nama sindromnya dan terapinya ada, ya. Di sini ada nih secara TCM, ya. Nah, conclusionnya TCM multidisiplin treatment, ya. Jadi bukannya TCM sendiri, bukan, ya. Dia melengkapi, ya, dengan yang terapi konvensional, ya. Therefore, it can be categorized as palliative therapy, ya, berdasarkan pattern identification. Jadi diagnosis medisnya cancer, ya kan, stadium sekian, ya, itu silakan. Tapi kalau terapi TCM-nya disesuaikan diagnosisnya, apakah stagnasi Qi, apakah defisiensi Qi dan darah, apakah dahak lembab, apakah stres darah dan sebagainya. Nah, terapinya kombinasi. Nah, ini satu, ya, saya dipesankan bahwa tadi kan salah satunya kan konstipasi, ya, sembelit, susah buang air besar, ya. Nah, ini yang paling mudah, ini yang mudah nih, ya. Yang mudah maksudnya gini, sembelit, ya. Ini kan kalau kalau BAP ini, ya, buang air besar, kotoran ini kan sini nih, ya, besar turun gitu, ya. Nah, kalau lagi susah buang besar nih, ini kan dubur, ya, dubur. Nah, kita ini kan ada tulang ekor. Sakrum kita ini, ya, itu melengkung begini, ya, melengkung. Jadi seringkali itu kotoran tuh, ya, mangkal sedikit di sini, ya, ada legokan sini, mangkal di sini, ya, sehingga kalau mau dikeluarkan ngeden susah kadang-kadang. Nah, bagaimana buat membantu? Kita pakai jari, ya, ini sesuai panah merah ini, jari dorong. Jadi bukan di lubang dubur, bukan, belakangnya, ya, belakang lubang dubur, di depannya tulang ekor, ujung tulang ekor, ditekan ini ke atas, ya, pakai jari, ya, pakai jari tekan gitu, ya, 2 jari aja boleh, ya. Kita kalau buang air besar kan jongkok atau duduk gitu, ya. Nah, jari kita ini ke belakang, kita tekan nih di belakang dubur ini, ya, tekan ke atas. Nah, nanti kotoran yang mangkal di sini dia bisa keluar, ya, dia bisa keluar. Nah, ditekan gini nih, tekan gini, nah, dia bisa keluar, ya. Dan kalau ini dirangsang, ya, ini sama seperti kalau misalnya dokter kebidanan juga gitu. Kalau pasien lagi tengkurap itu kan, apa, telentang itu, ya, litotomi itu kan susah tuh. Biasa ditekan itunya tuh, ya, tekan belakangnya ini, kotorannya keluar, ya. Ya, dia merangsang juga refleks defekasi, ya. Jadi kalau buat yang sembelit bisa coba ini, ya. Kemarin ini di nursing home Kanopi, ya, beberapa pasien yang itu dia ajarin begini, perawatnya cukup manjur, efektif, ya. Nah, kemudian proses experience attitude traditional medicine hospice palliative care unit multi center in Taiwan, ya. Ya, ini ada konstipasi, ya, sembelit tuh, ya, ini banyak nih, ya, strong, ya.
dry mouth segala macam ya, banyak keluhan-keluhannya ya, mulut kering, nyeri, ya, perut kembung, mual muntah, ya, atau luka, ya, sariawan, susah tidur, masuk makan kurang, pusing, ya, sesak napas. Ya, kemudian, nah itu banyak yang digunakan antara lain ya dengan minyak, ya, dengan akupressure, ya, contohnya tadi yang akupressure ya, itu kan licorice extract yang diminum, nah, transcutaneous electric stimulation ya, jadi pakai apa namanya elektroda gitu ya, ya kadang-kadang pakai tangkainya jarum akupuntur ditempel, ya nggak usah ditusuk, tempel ya, terus dinyalakan gitu ya di titik yang sesuai, nah itu bisa ya, namanya transcutaneous electric nerve stimulation, tapi bukan nerve stimulation, acupoint stimulation ya. Ya, skin scraping dan sebagainya, dari herbal medicine dan sebagainya ya, ini eh, menunjukkan bahwa banyak yang eh, merasakan perbaikan ya. Palliative care profesional agree ya, ini juga ya intinya hasil dari kuesioner, ditanya apakah TCM ini efektif gak ya, ditanya pasiennya, ditanya ke tenaga kesehatannya ya. Ini juga begini ya, ini berkaitan dengan concern related ya, apa namanya, berkaitan masalah medico legal, apakah mempengaruhi fungsi ginjal, kan banyak tuh, wah nanti herbal bisa mempengaruhi fungsi ginjal, berarti ini sama dengan obat medis barat, sama dengan herbal juga sama, ada yang nefrotoksik, hepatotoksik ada ya kan, antibiotik segala macam juga ada ya, makanya kalau fungsi ginjal, fungsi hati, kurang pilih yang tidak mempengaruhi fungsi hati dan ginjal gitu ya. Kemudian side effect ya, lack of related knowledge ya, sebagainya. Nah, hasil penelitiannya tadi dirangkum ya, 89% percaya bahwa penggunaan TCM dapat menurunkan gejala fisik dan meningkatkan kualitas hidup ya pada penyakit terminal. Dan efek sampingnya rendah ya, 59% percaya bahwa rendah. Ya, ada kekhawatiran ya mempengaruhi itu. Memang ada yang seperti obat medis barat juga, ada yang menghambat fungsi hati dan ginjal, tapi ada juga yang memperbaiki gitu. Nah, ini mengenai akupunktur, improve simptom ya pada pasien cancer, palliative care ya, ini ya di jurnal Integrative and Complementary ya, 92% reporting improvement of symptom ya. Nah, setelah apa namanya improvement in perceived health juga, setelah dua bulan juga tetap masih efektif ya. Yang membaik itu simptomnya nyeri membaik, fatigue, letih membaik, nausea, mual, gangguan tidur, cemas, tidak nafsu makan, sesak, batuk, ya, dan rasa kesejahteraan. Ya. Ya. Oh, ya, tapi kalau yang mulut kering, ya di penelitian ini ya, mulut kering atau depresinya nggak begitu jelas perubahannya. Ya. Jadi konklusinya akupunktur promising safe and adjunctive care for symptoms. Jadi dalam hal ini dia akupunktur dalam palliative care. Kemudian, nah ini ya, ini Seven Emotion, jadi apa, the Seven Emotion Theory of Tradition and its Clinical Application. Jadi menurut Chinese medicine itu ya, TCM itu emosi manusia ya bisa mempengaruhi organ tertentu. Misalnya emosi sedih, dia mempengaruhi paru-paru. Kalau marah, dongkol gitu ya, nah dia mempengaruhi liver. Ya. Terlalu senang mempengaruhi jantung. Ya. Takut ya, takut akan akibatnya apa yang meninggal ginjal dan sebagainya. Nah itu ya, untuk emosi tertentu ada bisa diatasi dengan emosi lainnya. Ya, misalnya emosi yang paling sering apa, teman-teman? Emosi pada pasien kanker di terminal, emosi apa yang paling sering? Emosi emosi apa yang paling mengganggu bagi pasien? Silakan, siapa? Mungkin Bu Maria bisa share juga dengan pengalamannya, emosi apa Bu Maria yang paling sering mengganggu si pasien? Iya, yang sering saya temukan dan memang di dalam literatur disebutkan adalah anxiety sama depression.
anxiety sama depresi, cemas ya, cemas sama Ya, depresi ya. cemas dan depresi. Ya, dan penelitian saya terakhir kemarin menunjukkan bahwa em, nyeri itu simptom yang paling berhubungan dengan cemas, Ah, bisa sebagai pencetus, bisa sebagai pemberat. Jadi kalau nyeri sebagai pemberat, kalau untuk gangguan makan dan gangguan tidur itu lebih mengarahnya nanti ke depresi gitu sih hasil oh. penelitian saya terakhir. Ya. Kalau cemas, cemas itu cemas takut apa sedih? Cemas, cemas tuh khawatir ya. Khawatir, mikir ya, Ya, khawatir ya, khawatir. khawatir. Aduh, Kalau depresi jangan-jangan sedih ini, ya, aduh, jangan-jangan, iya, bukan sedih, khawatir, oh, khawatir kalau cemas ya, iya, khawatir, khawatir dan depresi. Depresi itu rasa tertekan, tekan, nangis terus, sedih, nangis ya. ya. Jadi ini contohnya nih ya, kadang-kadang ada emosi yang kombinasi ya. Ini contohnya misalnya yang sedih ya, yang sedih. Ya ini nih di sini nih ya, yang di secara teori TCM ini ada nih ya. Rasa amarah, emosi marah nih ya, itu melukai liver. Tapi emosi marah itu bisa diatasi oleh emosi yang lain. Dengan emosi apa? Emosi sedih. Ya ini disebut ya. Sadness overcome anger. Jadi kalau orang lagi marah, ya kasih emosi yang membuat dia sedih. Nah itu marahnya pasti mereda. Ya itu satu ya. Kemudian joy, terlalu senang mempengaruhi apa, merusak apa? Terlalu senang, jantung. Makanya ada orang yang naik pangkat ya mendadak dia meninggal. Ya, terlalu senang. Ya. Nah, kalau orang terlalu senang, jantungnya berdegup terlalu keras ya, misalnya tiba-tiba dia terpilih jadi menteri misalnya, padahal dia nggak sangka ya, itu bisa tuh ya. Itu yang bisa mengatasi supaya dia jangan terlalu senang itu apa? Emosi takut. Fear overcomes joy. Dikasih yang membuat dia takut, itu emosi itu. Ini cerita ya di zaman dahulu ya, zaman ini ya, ada seorang yang mirip sekarang mah dapat diangkat jadi menteri lah, naik pangkat. Senang sekali kan di istana ya, di Tiongkok. Senang sekali. Tapi mendadak dia rasa kok dadanya nggak enak gitu ya. Nah dia berobat ke ahli TCM yang di istana ya, dokter istana lah, dokter istana periksa ya. Dokter periksa dia bilang, wah Pak Menteri ya kan, Anda ini serius penyakitnya, dalam seminggu ini bisa fatal, bisa meninggal ya kan. Nah kan dia kaget ya kan, takut dong orang meninggal. Jadi gimana, udah pulang aja ke Anda punya kampung ya kan, pamitan ya, kasih tahu sama keluarga Anda ya. Udah dia percaya ini dokter istana ya kan yang bicara. Udah itu pejabat itu pulang. Ya dulu kan belum ada pesawat terbang ya kan, naik itu apa namanya, kereta gitu ya, kereta kuda gitu. Nah pas di tengah jalan udah ini ya, oh keluhannya berkurang. Ya sampai di kampung kok nggak mati ya kan, setelah seminggu. Penasaran dia, oh dibalik lagi. Nah itu nanti apa tabib istana dia bilang, saya ini menterapi Anda terlalu senang, penyakitnya terlalu senang. Jadi saya buat Anda takut. Nah, itu penyakitnya sembuh. Ya. Kemudian thinking, nah ini. Thinking ya banyak pikir, itu melukai limpa. Ya. Nah, rasa marah bisa mengalahkan terlalu cemas. Jadi kalau orang cemas, ya, terlalu banyak pikir gitu ya, itu bikin dia marah. Kasih dia emosi yang bikin dia marah. Nah, itu cemasnya bisa berkurang. Ini menurut teorinya 5 unsur. Ya, bisa bisa dicoba, bisa silakan ya. Misalnya dia cemas ya kan, cemas itu ya, bikin sesuatu yang bikin dia marah. Ini ya, ya saya kira bikin orang marah kan tidak terlalu sulit kali ya, apalagi dokternya ya. Ya itu mesti bikin marah, tapi jangan sampai marah jadi bikin kurang ajar, jangan nanti dia malah makin stres ya kan. Tapi bikin dia marah ya. Kemudian ya bikin dia marah misalnya ya kan. Wah, ini biaya misalnya dicemas ya. Wah, ini biayanya tinggi sekali nih ya kan, sampai anak ibu misalnya ya kan begini-begini, kok dia marah ya kan, itu cemasnya bisa berkurang ya. Kemudian kalau worry ya, worry itu worry apa ya, ya worry melukai, sebenarnya worry itu sedih ya, worry ya.
melukai paru-paru kalau orang sedih ya. Nah, kalau yang sedih, nah itu bisa diatasi dengan kegembiraan, joy. Ya. Kemudian fear ya, kalau takut melukai ginjal ya. Nah, kalau suruh banyak pikir, takutnya berkurang. Ya. Nah, demikian. Kemudian emotional nursing, ya ini nih. Ya. Analysis effect of emotional nursing in the patient with cerebral infarction recovery syndrome differentiation. Ya. Nah, ini juga TCM. Dia pakai Hamilton Depressive Scale, Hamilton Anxiety Scale, level of, ya dia jadi menilainya apakah benar skala anxiety yang berkurang dengan pendekatan tadi, emosi ya. Juga dilihat reaksi radangnya nih, interleukin ya, dan si reaktif protein ya, dan juga ketaatan rehabilitasi. Hasilnya gimana kita lihat ya. Emotion nursing method ya. Ini dia bagi lagi ya, ada sindromnya ya, ada yang wind flame stasis, ada yang C deficiency blood stasis. Ya ini banyak sindromnya, disesuaikan sindrom ya. Akhirnya mana dia di situ. Nah, ini nih ya. Jadi result ini ya, resultnya hasilnya the score of itu ya, depresinya ya, anxiety-nya, juga CRP-nya ya, interleukinnya, dua-duanya membaik ya dengan yang rutin maupun dengan yang TCM dibandingkan yang sebelum di terapi. The second developmental group after treatment was clearly different. Nah, tapi yang ditambah dengan diferensiasi TCM itu hasilnya lebih baik dibanding yang tidak ditambah. Ya. The other group was significantly better than those in control group. Gitu, ya. Nah, ini terakhir kesimpulannya. Ya. Sebagian besar responden setuju bahwa kekurangan pengetahuan penelitian ya ini tentang pasien dan penyakit terminal. Ya, banyak masih kekurangan ya pemahaman tentang itu. Ya. Mungkin tujuannya ini salah satunya mensosialisasikan lah ya, bisa diterapkan. Karena tahu ini aman ya. Hasil menunjukkan bahwa untuk mengatasi pertimbangan keselamatan pasien, pedoman mengenai penelitian dan perawatan harus dibentuk. Nah, demikian waktu saya kembalikan lagi ke Dr. Gunadi.